Sejak sebelum zaman kolonial, bangsa Indonesia telah menempatkan arti penting kaum perempuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perempuan Indonesia memiliki identitas yang dari masa ke masa sudah lama berjuang untuk memperoleh hak-haknya. Pada zaman kolonial, sosok Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai seorang perempuan pejuang yang memiliki semangat untuk mencerdaskan kaum perempuan dan bangsanya agar terbebas dari segala jenis penjajahan. Seiring dengan semangat kemerdekaan di tanah air, tidak hanya kaum pria yang bergejolak untuk melawan keadaan ini. Kaum perempuan Indonesia juga mengambil langkah menentang para penjajah. Di Aceh, kita mengenal sosok Cut Nyak Dien sebagai pejuang perempuan yang memimpin tentara Aceh melawan kolonialisme Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyatnya pada zaman itu. Kongres Perempuan pada tanggal 22 Desember tahun 1928 menjadi salah satu momentum penting perjuangan perempuan Indonesia pada zaman kolonial dan menjiwai semangat kolektif perempuan Indonesia hingga pada masa ini untuk terus mengusahakan kesetaraan dan kemajuan di berbagai dimensi kehidupan. Sesudah Indonesia merdeka, semangat dan perjuangan kaum perempuan terus berlanjut hingga kini. Perempuan Islam Indonesia itu jauh lebih berbahagia karena statusnya jauh lebih tinggi dan lebih visible di masyarakat, ya, kelihatan di mana-mana dibanding di negara-negara mereka yang memang dasar negaranya adalah Islam. Nah, kalau dilihat dari segi itu, mungkin saya bisa bilang bahwa kita lebih berbahagia justru karena pluralisme kita yang membolehkan kita tidak satu warna. Ya, boleh warna-warni, tapi tetap bisa mengaku sebagai perempuan Muslim. Dan kita memang lebih visible, ya, terlihat di mana-mana, di segala bidang kehidupan, ekonomi, sosial, politik. Semangat kaum perempuan Indonesia untuk maju dijiwai oleh falsafah Islam yang menyatakan bahwa perempuan dengan laki-laki keduanya memiliki kesetaraan, hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan dan karya, kehidupan keluarga dan perkawinan, bahkan kesetaraan berpolitik. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Karena ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara itu, mantan ibu negara Sinta Nuriyah Wahid yang besar dalam keluarga santri melihat perlunya seseorang memperoleh pendidikan. Menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu kewajiban dalam agama Islam sejak dia lahir hingga masuk ke liang lahat. Pendidikan yang seharusnya diperoleh bisa formal maupun informal agar tidak ada muslim yang dimarginalkan. Umat Islam itu sudah tahu semuanya bahwa muslimin dan muslimat itu wajib mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu tidak harus secara formal, tetapi juga informal. Karena hadis Nabi juga menyatakan, udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Artinya seluruh kehidupan manusia itu dalam proses mencari ilmu, belajar. Dan itu berarti tidak harus secara formal, kan? Boleh formal, boleh informal. Tapi umumnya Muslim Indonesia masih juga dipengaruhi oleh budaya dan juga ekonomi. Budaya masih mengatakan bahwa laki-laki lah yang harus didahulukan. Apalagi kalau ekonominya tidak mencukupi, ya otomatis yang prioritas utama adalah laki-laki. Padahal kan tidak gitu. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan. Tidak ada bedanya. Tapi karena dipengaruhi oleh budaya dan juga
kemampuan ekonomi. Jadi sampai sekarang perempuan masih termarginalkan. Itu wajah dari pendidikan di Indonesia, dan saya rasa ini tidak hanya di Indonesia, Muslim dimanapun juga mengalami seperti itu. Jadi, sudah menjadi kebutuhan mendasar untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kaum perempuan. Pemerataan kesempatan pendidikan bagi perempuan juga dipandang oleh Liz Markus amat penting untuk diterapkan. Sebetulnya secara merata memang pendidikan masih sangat memprihatinkan. Pendidikan secara gender masih sangat memprihatinkan. Artinya kalau dalam satu keluarga punya anak lelaki dan perempuan dan tidak ada pilihan lain, biasanya lebih mengutamakan anak yang laki-laki. Karena dengan asumsi kepada anak laki-lakinya orang tua bergantung. Ya kan? Itu menyebabkan sering sekali anak perempuan itu tergeser dalam kesempatan pendidikannya. Itu bisa terbukti dari statistik yang mengerucut. Lebih tinggi anak perempuan lebih sering keluar, lebih banyak tingkat kegagalannya dalam sekolah karena keterbatasan pendidikan. Permasalahan perempuan Muslim Indonesia lain adalah mengenai poligami. Sebagian perempuan Muslim Indonesia dapat menerimanya, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat membenarkan pemikiran poligami. Nursyah Bani Kaca Sungkana misalnya, seorang perempuan yang dibesarkan di lingkungan yang sangat religius dengan orang tua yang sekuler. Nursyah Bani yang saat ini mencurahkan hidupnya untuk membela hak perempuan miskin dalam bidang hukum sendiri, melihat Islam di Indonesia tidak monolitik. Dalam isu poligami saja misalnya, dan kalau kita lihat peristiwa pemberian Poligami Award waktu itu di Hotel Arya Duta, itu tampak sekali bahwa Islam khususnya yang berhubungan dengan isu-isu perempuan itu sama sekali tidak monolitik, ya, sangat plural, bahkan multikultural. Nah, ini bisa dijelaskan dari fenomena pemberian Poligami Award itu, yang berdemo di luar hotel itu ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, menggunakan argumentasi yang sama dengan merefer ayat-ayat Al-Quran yang sama dan hadis yang sama, yang dipakai juga oleh orang-orang yang hampir seluruhnya mungkin berjilbab yang ada di Hotel Arya Duta yang mendukung poligami, juga dengan menggunakan ayat-ayat dan hadis yang sama gitu. Dan itu menunjukkan betul ya pluralisme Islam di Indonesia, dan bahkan multikulturalisme dalam arti ya, tergantung dia berasal dari mana, etnik apa, dan bagaimana Islam diajarkan pada komunitas-komunitas yang berlainan, dan oleh karena itu mempersepsi Islam yang juga berlain-lainan. Lili Zakiyah Munir melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan sudah ada sejak lama, hingga Islam datang membawa pembaharuan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengedepankan masalah kesetaraan antara manusia. Falsafah kesetaraan dalam Islam jelas terlihat pada kehidupan Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad. Siti Khadijah adalah seorang pedagang besar, jadi businesswoman pada saat itu sudah ada gitu ya. Kemudian banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh perempuan ya. Tetapi masalahnya kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian Khulafaur Rasyidin juga, kemudian diteruskan oleh dinasti, kan Islam menjadi bentuk kerajaan-kerajaan. Kalau sudah bicara kerajaan, raja, itu kan asosiasinya kemudian raja, kemudian perempuan menjadi penghibur, harem. Kembalilah budaya Arab yang dulu marak sebelum Islam itu kembali lagi masuk ke dalam budaya kaum Muslim pada waktu itu. Misalnya Islam sudah melarang membatasi poligami misalnya. Nah, dengan budaya kembali ke budaya Arab itu kemudian
itu marak kembali gitu loh. Kaum perempuan Indonesia, khususnya kaum muslimat, semakin menampilkan identitas yang kuat sebagai perempuan yang mandiri. Di dalam situasi ekonomi moneter saat ini, keberadaan perempuan semakin terlihat peranannya dalam mendukung kehidupan keluarga. Ayat-ayat yang kira-kira membela laki-laki, menurut laki-laki, membela laki-laki, itu yang dimunculkan. Padahal sebetulnya ayat itu juga tidak sepenuhnya membela laki-laki kalau dibaca secara benar dan difahami secara benar. Contohnya saja seperti yang selama ini dipakai sebagai senjata pamungkas bagi laki-laki untuk menundukkan perempuan, itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima itu umumnya tidak dilanjutkan, padahal ada bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Di sini ayat itu bunyinya ar-rijalu, bukan rijalun. Kalau rijalun, semua laki-laki bisa menjadi pemimpinnya perempuan, bisa menjadi penguasa, bisa menjadi pengayom dan sebagainya. Tapi di sini bunyinya adalah ar-rijalu. Ada definite artikelnya. Itu definite artikelnya. Jadi laki-laki tertentu yang bisa menjadi pemimpin bagi perempuan, bisa menjadi penguasa bagi perempuan, bisa menjadi pengayom bagi perempuan. Jadi tidak semua laki-laki, jadi laki-laki tertentu. Dan tertentunya itu karena apa? Wa bima anfaqu min anwalihim, karena dia memberikan nafkah dari hartanya kepada perempuan itu. Lah kalau sekarang, zaman sekarang, justru banyak perempuan yang memberikan nafkah kepada laki-laki, karena banyak laki-laki yang di PHK, perempuannya yang mencari nafkah, berarti kan yang perempuan yang memberikan nafkah kepada laki-laki. Lah apakah yang seperti ini laki-lakinya masih menjadi penguasa bagi perempuan? Kan tidak. Salah satu perempuan muslim Indonesia yang gigih dalam meluruskan perspektif pandangan Islam terhadap kaum perempuan adalah Liz Markus. Sebagai seorang pemerhati isu gender Islam, Liz Markus melihat perlunya pemahaman Islam yang kontekstual dengan memperhatikan kultur dan keadaan di Indonesia, terutama mengenai isu kesetaraan posisi perempuan dan pria dalam Islam. Salah satu langkah yang diambil oleh Liz adalah mengkaji ulang semua pandangan dan penafsiran ajaran Islam yang tidak memberikan kesetaraan kepada perempuan dan mendorong tokoh intelektual keagamaan untuk membuat tafsir yang lebih adil tentang perempuan. Masalah poligami, menurut Liz, adalah salah satu ketidakadilan yang muncul karena pemahaman secara tekstual dan bukan kontekstual. Saya harus mengatakan bahwa inti ajaran dalam Islam adalah monogami. Kalau kita melihat dalam proses, poligami adalah ada sebagai proses menuju ke monogami. Tapi inti yang diangkat oleh ayat itu, kalau memang mengembalikannya kepada ayat, itu adalah soal keadilan. Dan kalau keadilan, itu adalah hanya bisa terjadi antara relasi yang terbuka, yaitu suami dan istri dalam pola yang monogami. Jadi menurut saya, poligami adalah terlarang. Poligami adalah kekerasan. Dalam poligami selalu ada kebohongan, selalu ada situasi yang salah satu tertindas. Poligami pada awal turunnya agama Islam memang diberlakukan karena negara pada saat itu masih belum ada dan belum bisa menyantuni anak yatim atau janda. Menurut Liz Markus, kalau dia hormat pada perempuan, dia tidak akan merendahkan perempuan. Contoh lain adalah bagaimana Buya Hamka melarang poligami. Ayahnya Buya Hamka adalah seorang ulama besar pada masanya, Karim Amarullah. Nah, sebagai ulama, dia harus berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mengaji. Laki-laki di Minang itu adalah orang yang tidak punya rumah. Dan tidak mungkin dia nginap di losmen dan lain sebagainya, karena pada abad itu tidak ada, awal abad ke-20. Sehingga satu-satunya jalan agar ulama ini sebagai ulama terhormat, dia harus menikah dengan orang kampung-kampung yang di mana dia mengaji. Nggak mungkin ulama itu menginap di surau, karena dia harus dihormati.
Tapi walaupun begitu, ayahnya melakukan praktek poligami, Buya Hamka mengatakan, saya melarang poligami karena ibu saya mengalami nasib yang sangat buruk. Saya lahir dari keluarga yang dipoligami. Saya melihat penderitaan ibu saya. Oleh karena itu, saya mengatakan poligami terlarang. Perempuan Muslim Indonesia sebenarnya telah melalui tahapan-tahapan perjuangan yang beragam sejak zaman kemerdekaan hingga kini. Perjuangan yang masih terus berlangsung hingga saat ini tidak akan berakhir sampai kesetaraan yang diizinkan oleh agama belum diperoleh. Saat ini, banyak perempuan Muslim Indonesia yang berusaha menjelaskan bahwa perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan Muslim sebagai akibat dari pemahaman atau tafsir yang tidak tepat terhadap ajaran Islam, serta pengaruh budaya yang lebih banyak memberikan kesempatan pada laki-laki. Dalam masalah jilbab aja, misalnya ya, itu kan kita masih banyak yang mengatakan bahwa itu wajib dan mutlak hukumnya, ada yang bilang nggak perlu dan lain sebagainya. Di satu pihak sebetulnya banyaknya multitafsir itu juga kemudian memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan ya, karena misalnya dalam hal presiden atau jilbab atau poligami, ya ada tafsir begini, saya mau ikut. Yang penting tidak saling menghujat dan kemudian apalagi menggunakan kekerasan untuk menindas mereka yang berbeda dengan kita. Tapi di lain pihak juga selalu berada pada ketidakpastian. Karena apa? Kaum perempuan tidak punya bargaining position yang kuat untuk bisa mengatakan inilah tafsir menurut saya atau menurut kelompok ini, karena pada umumnya tafsir-tafsir wacana ya, diskurs itu dikuasai oleh kaum laki-laki. Isu gender di Indonesia bisa berkembang karena tiga level. Level pertama level diskurs, level pemikiran soal penafsiran, dan itu saya mendorong para kiai. Jadi saya selalu mencereweti mereka. Masa ada teks seperti ini nggak adil Pak, dengan kiai. Lalu mereka membuat sebagai intelektual membuat tafsir-tafsir baru. Lalu saya bekerja dengan kelompok yang kedua di level menengah, itu organisasi perempuan Islam. Mereka lah yang mensosialisasikan pandangan-pandangan kiai yang lebih adil tentang lelaki dan perempuan atau isu gender melalui organisasi. Di mana organisasi bekerja? Di akar rumput, yaitu di ibu-ibu tadi. Dan tiga level inilah yang menyebabkan menurut saya kenapa isu pemberdayaan perempuan di Indonesia jauh lebih berhasil dibandingkan misalnya Malaysia. Malaysia terus terang cemburu dengan apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana mungkin misalnya aktivis perempuan seperti saya bisa pergi ke pesantren di Buntet, di Cirebon kemarin. Saya bicara dengan kiai, tokoh-tokoh di sana, bicara tentang demokrasi dan Islam. Terus saya mengatakan, tidak ada demokrasi kalau tidak ada penghargaan terhadap hak perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan di Indonesia adalah kelompok mayoritas dan dipastikan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah dan kemajuan bangsa kita. Tiga hal besar ini menurut saya, kemiskinan perempuan, kesehatan perempuan, dan pendidikan perempuan, kita bisa berharap jikalau ada peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat, saya rasa ini bisa menjadi agenda bersama bagi anggota legislatif, yang kita berharap tidak hanya anggota legislatif perempuan, tetapi juga ya anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat. Betapapun perempuan sebagai warga bangsa, janganlah jumlah yang besar itu akan menjadi beban pembangunan. Kalau jumlahnya besar sakit, jumlahnya besar bodoh, jumlahnya besar miskin, tentu akan jadi beban pembangunan. Tentu kita ingin seluruh warga bangsa adalah warga bangsa yang produktif, sehingga bisa berkontribut kepada Indonesia yang lebih berpengharapan. Juga dalam sejarah Indonesia sendiri ada 4 sultanah di Aceh, juga di Maluku, Sultan Ternate itu pernah punya sultan perempuan.
Dan mengherankan kalau sekian ratus tahun kemudian atau bahkan 14 abad kemudian, 14,5 abad kemudian setelah lahirnya Islam yang begitu progresif di dalam memandang kedudukan perempuan, dari yang baru lahir harus dibunuh sampai dengan larangan untuk tidak membunuh dan pembatasan untuk kawin tidak lebih dari 4 kalau menurut tafsir yang mainstream sekarang. Itu sebetulnya kemajuan yang dibawakan Islam terhadap perempuan. Nah, 14,5 abad kemudian seharusnya jauh lebih maju dari sejak lahirnya gitu. Jangan kemudian dibatasi, dimandekan dengan hal-hal yang sekarang ini coba dimunculkan yang jauh lebih membatasi. Perjuangan perempuan Muslim Indonesia yang sudah dimulai ratusan tahun dan sampai sekarang ini pun masih berlangsung, siogianya tidak berhenti hanya karena hambatan budaya politik atau ekonomi. Karena bagaimanapun juga kita harus kembali menghayati pesan moral sejati yang tertanam dalam ajaran Islam, bahwa Islam adalah agama yang memberikan rahmat dan berkat pada seluruh alam dan isinya, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Pada episode mendatang, kita akan melihat kondisi sosial seni dan budaya Indonesia dan menampilkan tokoh-tokoh Muslim yang sangat berperan dalam mengembangkan seni budaya di negara yang jumlah pemeluk agama Islam terpadat di dunia.